kalau kita berbicara probiotik, nah dia kan tempatnya ada di usus, demikian. Nah ini tidak bisa lepas dari konteks gut microbiota. Jadi di dalam tubuh kita disebut sebagai superorganisme gitu. Jadi ternyata apa yang membangun tubuh kita itu bukan sel-sel tubuh kita sendiri gitu. Jadi ternyata banyak sekali mikroorganisme yang tersebar di seluruh bagian tubuh kita, bahkan yang dulu dikatakan steril pun, dulu air susu ibu dikatakan steril, kemudian air ketuban dikatakan steril, tapi dengan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, para saintis juga pada akhirnya pelan-pelan menemukan ternyata tidak sepenuhnya steril, demikian. Jadi termasuk di usus kita ya, memang tidak dikatakan steril karena dia akan dihuni oleh begitu banyak mikrobiota, miliaran jumlahnya. Nah ini paling tidak di usus kita saja sudah ada lebih dari 100 triliun, lebih dari 1000 spesies. Nah ini untuk informasi saat ini, tidak tahu ke depannya akan seperti apa, demikian. Nah ini ternyata komposisi dari mikrobiota usus kita ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan karena dia jumlahnya sangat banyak. Jadi mohon maaf kalau kita buang air besar, itu bahkan ada literatur menyebutkan 60% atau 2/3 dari feses kita itu isinya adalah mikrobiota. Sisanya adalah air, kemudian ada sisa-sisa makanan yang tidak tercerna, demikian. Jadi sebagian besar yang kita keluarkan pagi-pagi itu adalah gut microbiota, demikian. Kemudian kalau ditimbang itu bisa sampai 1,5 sampai 2 kilogram berat badan manusia. Nah, jadi karena mereka ini jenisnya sangat banyak, secara garis besar ada yang baik, ada yang katakanlah dia jahat, demikian. Nah, kalau ini komposisinya tidak seimbang, maka akan ada gangguan di kesehatan kita juga, demikian. Lalu seperti apa keseimbangan dari komposisi mikrobiota usus kita? Nah, ini paling tidak data yang bisa saya sampaikan. Ini adalah data yang ditemukan oleh seorang profesor dari Universitas Tokyo ya, sudah lama, bahkan ini sudah diteliti pada orang sehat, itu kira-kira komposisi mikrobiota ususnya itu seperti apa, demikian. Jadi memang di dalam usus kita itu ada banyak sekali grup-grup mikroorganisme, demikian. Nah, mereka bisa dibagi secara garis besar, mungkin yang menguntungkan atau juga yang merugikan. Nah, yang menguntungkan itu misalnya di sini saya cetak tebal ada Bifidobacteria dan Lactobacillus, demikian. Jadi ini saat ini memang masih menjadi primadona bagian dari keluarga besar komposisi mikrobiota usus yang banyak menjadi perhatian bagi para ilmuwan karena mereka banyak memberikan manfaat menyehatkan ke dalam tubuh, demikian. Misalnya Bifidobacteria dan Lactobacillus itu banyak berperan dalam sintesis vitamin, protein, membantu pencernaan, termasuk fungsi-fungsi bakteri baik lainnya seperti mencegah kolonisasi bakteri patogen dan juga menstimulasi sistem imun, demikian. Jadi ini arahnya kalau komposisi bakteri ini lebih banyak, nah itu cenderungnya itu tubuh kita menuju ke arah yang sehat, demikian. Nah, selain itu ada juga komposisi lain di dalam mikrobiota usus kita. Seperti bakteri yang ada di bawah ini memang jumlahnya tidak banyak. Jadi dia juga memiliki beberapa fungsi. Namun kalau jumlahnya terlalu banyak, maka mereka ini akan juga menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak diharapkan ada terlalu banyak di dalam tubuh kita. Gitu. Makanya diharapkan seimbang. Nah, ternyata seimbang di dalam konsep ini adalah bakteri yang lebih baik atau bakteri baik itu harus lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan bakteri-bakteri yang memang menghasilkan senyawa yang tidak kita harapkan terlalu banyak di tubuh kita gitu. Nah, kalau senyawa itu terlalu banyak, nah, maka akan terjadi gangguan kesehatan. Nah, salah satunya adalah diare dan masih banyak lagi yang lain dengan mekanismenya masing-masing. Demikian. Dan ternyata banyak tadi disebutkan terkait dengan diare, ternyata terapi antibiotik itu sangat besar pengaruhnya terhadap keseimbangan dari mikrobiota usus. Karena seperti yang kita ketahui, antibiotik kan sifatnya tidak selektif ya, bukan bakteri target saja yang dia bunuh, tetapi secara umum dia akan membunuh juga bakteri-bakteri lain termasuk si bakteri baik. Nah, karena itu intervensi probiotik itu juga disarankan pada mereka yang
mengkonsumsi antibiotik demikian. Di sini saya memperlihatkan perbedaan paling tidak kondisi situasi di usus yang kondisinya sehat atau normobiosis dan juga usus yang terjadi ketidakseimbangan komposisi mikrobiota usus. Ketidakseimbangan itu juga dikenal dengan istilah dysbiosis. Jadi pada usus yang sehat, komposisi mikrobiotanya itu seimbang. Jadi komposisi mikrobiota ususnya dan jumlahnya itu jenisnya itu lebih beragam demikian. Jadi ada banyak jenis mikrobiota usus yang ada. Nah, ini beberapa di antaranya yang dominan. Kemudian keberadaan mereka ini akan sangat positif terhadap produksi short chain fatty acid atau asam lemak rantai pendek yang peranannya sangat penting ya untuk kesehatan struktur dari sel-sel epitel kita, termasuk sistem kekebalan tubuh dan komunikasi antara usus kita dengan organ-organ tubuh lainnya, gitu. Kemudian ini disampaikan di sini bahwa kalau usus kita ada dalam kondisi yang sehat, mikrobiota ususnya ada dalam komposisi yang menyehatkan, maka intak dari pertahanan usus kita juga semakin baik demikian. Jadi peluang terjadinya inflamasi juga menjadi lebih rendah karena dia juga berpengaruh terhadap menjaga sistem kekebalan tubuh kita demikian. Nah, pada yang mengalami ketidakseimbangan, nah ini yang terjadi demikian. Jadi ada ketidakseimbangan komposisi mikrobiota usus, misalnya bakteri patogennya sangat banyak, integritas dari pelindung usus kita juga kacau, hancur. Nah, itu patogen akan sangat mudah menginvasi ke dalam jaringan yang lebih dalam dan itu bisa menyebabkan masalah demikian, masalah kesehatan. Nah, ini beberapa di antaranya, misalnya terjadi chronic gastrointestinal infection, termasuk AAD dan juga masalah-masalah lainnya demikian. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan? Nah, ternyata sejauh ini yang sudah dilakukan seperti yang kita ketahui adalah treatment antibiotik, pemberian probiotik, kemudian intervensi pemberian diet yang baik, termasuk konsumsi prebiotik seperti yang tadi sudah dijelaskan, agar bakteri-bakteri yang kita harapkan terjaga populasinya itu juga mendapatkan makanan yang mereka butuhkan, demikian. Dan ada juga istilah fecal transplantation, demikian. Jadi, komposisi mikrobiota usus orang yang sehat itu di treatment, jadi tinggal mikrobiota ususnya saja, kemudian itu dipindahkan ke dalam saluran pencernaan orang yang sakit demikian. Nah, ini sudah banyak diteliti dan cukup diterima, jadi penelitiannya masih terus berlanjut. Nah, lalu bagaimana mekanisme dari si probiotik untuk menangani diare? Nah, ini salah satu mekanisme saja pada AAD, antibiotic associated diarrhea, tapi saya pikir secara umum mekanisme probiotik itu sama demikian. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, konsumsi dari mikroorganisme baik atau probiotik itu akan membantu menyeimbangkan komposisi mikrobiota usus, sehingga dengan beberapa mekanisme yang ada, misalnya dia dapat menurunkan populasi opportunistic patogen, kemudian meningkatkan produksi short chain fatty acid, sehingga integritas dari sel-sel epitel kita atau kondisi mukosal barrier di usus kita itu semakin baik. Nah, dengan semakin baiknya kondisi kesehatan dari sel epitel kita, itu juga dapat mempengaruhi penyerapan air demikian di dalam usus kita. Kemudian ini sudah disebutkan gut barrier integrity-nya menjadi semakin baik. Nah, ini beberapa mekanisme umumnya saja. Tadi sudah disebutkan juga bahwa beberapa kondisi seperti peradangan di usus, nah itu juga erat kaitannya dengan stres demikian. Nah, ini karena adanya kaitan antara komposisi usus, terutama adanya intervensi dari si mikrobiota terhadap otak kita. Jadi, kalau kita stres seperti itu, tidak salah juga kalau kita bisa mengalami diare demikian. Nah, hubungan ini juga dipengaruhi oleh komposisi dari si mikrobiota usus. Jadi, mengkonsumsi probiotik itu juga mampu mempengaruhi
mood atau rasa cemas kita, meskipun saat ini penelitiannya masih terbatas, tetapi literatur sudah banyak yang menyebutkan hal itu gitu. Jadi menjaga keseimbangan mikrobiota usus juga memiliki peranan atau pengaruh terhadap menjaga mood kita, mengurangi kecemasan, dan pada akhirnya berpengaruh juga terhadap kejadian gangguan kesehatan di pencernaan. Nah, ini sedikit beberapa penelitian yang ingin saya jelaskan. Jadi disebutkan tadi bahwa untuk memberikan manfaat menyehatkan, probiotik itu harus mampu melewati asam lambung dan garam empedu sehingga mampu tumbuh di usus kemudian untuk memberikan manfaat yang menyehatkan. Nah, ini adalah salah satu penelitian yang telah dilakukan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar nama bakteri Lactobacillus casei strain Shirota. Nah, ini bisa banyak kita temukan dalam bentuk susu fermentasi. Nah, ini sudah diteliti, ternyata dia itu dikonsumsi oleh sekelompok subjek selama 10 hari, dan setelah itu dilakukan pengamatan, ternyata setelah 10 hari mengkonsumsi secara rutin, itu dia ditemukan ada di saluran pencernaan. Nah, ini beberapa hasil penelitian terkait manfaat dari Alkasai shirota strain itu terhadap diare. Jadi sebuah penelitian itu dilakukan di India pada tahun 2011, itu laporannya telah dipublish di sebuah jurnal internasional. Jadi ini penelitiannya dilakukan pada populasi yang sangat besar demikian. Jadi hampir mendekati 4.000 anak usia 1-5 tahun itu ada di daerah di mana sanitasinya kurang baik, jadi mereka rentan terkena infeksi diare demikian. Jadi dilakukanlah penelitian di mana responden ini dibagi menjadi 2, kemudian diberikan susu fermentasi yang mengandung Alkasai shirota strain, diintervensi selama 12 minggu, kemudian setengahnya itu tidak diberikan demikian. Ternyata ditemukan hasil bahwa kejadian diare pada mereka yang mengkonsumsi susu fermentasi itu signifikan lebih rendah dibandingkan yang tidak diberikan konsumsi Alkasai shirota strain. Selanjutnya ada juga penelitian terkait dengan manfaat Lactobacillus casei shirota strain terhadap pasien yang mengalami gangguan syaraf atau di bagian tulang belakangnya ada masalah. Nah, itu mau tidak mau mereka kan harus tinggal di rumah sakit dan ada terapi antibiotik yang lama demikian. Jadi di sini dilakukan penelitian sebanyak 164 pasien, itu rata-rata usianya 50 tahun. Nah, itu mereka dibagi menjadi dua grup. Jadi selama mereka menerima antibiotik, ini range durasi menerima antibiotiknya ada di antara 5 sampai 366 hari. Nah, itu untuk grup yang menerima antibiotik dan probiotik, nah itu diberikan sepanjang terapi antibiotik ditambah 7 hari setelah antibiotik itu selesai diberikan. Nah, ada juga grup lainnya yang hanya menerima terapi antibiotik saja. Ternyata ditemukan hasil bahwa kelompok yang mengkonsumsi antibiotik ditambah Alkasai shirota strain itu ditemukan kejadian AAD-nya itu ditemukan lebih rendah. Nah, ini juga salah satu yang AAD juga dengan jumlah pasien sekitar 700 ya. Ini usianya sekitar subjeknya itu 69-71 tahun. Desain penelitiannya hampir sama, jadi satu grup diberikan antibiotik ditambah probiotik. Nah, probiotik dalam hal ini diberikan sampai 3 hari setelah penelitian itu atau penerimaan antibiotik selesai. Nah, itu tetap diberikan probiotik selama 3 hari. Dan yang grup satunya lagi itu hanya diberikan antibiotik saja. Nah, pada penelitian yang kali ini ditemukan memang hasil yang hampir mirip, yaitu pemberian susu fermentasi yang mengandung Alkasai shirota strain ini mampu menurunkan kejadian AAD dan juga kejadian infeksi Clostridium difficile, yaitu kuman yang memang biasa ditemukan sebagai penyebab dari diare yang disebabkan oleh pemberian antibiotik yang berkepanjangan. Nah, selain itu ditemukan juga ada perbaikan komposisi mikrobiota usus pada mereka yang menerima Alkasai shirota strain. Ya, penelitian lainnya yang terbaru ini dilakukan di Vietnam ya. Ini juga penelitian yang melibatkan banyak sekali responden gitu. Jadi
pada mereka yang ada di daerah yang ekonominya rendah, nah cenderung mengalami status gizinya kurang baik. Nah, itu juga cenderung mudah untuk mengalami gangguan kesehatan. Misalnya gangguan pencernaan termasuk juga gangguan infeksi saluran pernapasan bagian atas. Jadi penelitian ini dilakukan melibatkan sekitar 1.000 anak-anak usianya 3 sampai 5 tahun. Jadi intervensi susu fermentasi dan yang mengandung L-casein sirotastrin itu dilakukan selama 12 minggu. Dan ternyata ditemukan insiden gangguan pencernaan seperti konstipasi, diare, dan juga saluran pernapasan bagian atasnya itu mengalami penurunan. Nah, hasilnya bisa dilihat misalnya untuk gangguan pencernaan untuk diare itu di grafik yang sebelah kiri ya. Nah, itu yang biru itu adalah kelompok yang mengkonsumsi L-casein sirotastrin, kemudian yang merah itu yang tidak mengkonsumsi. Jadi sepanjang penelitian selama 12 minggu bahkan setelah follow up itu juga ditemukan terjadi ada tendensi penurunan dari kejadian diare. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Saya pikir untuk mekanisme bagaimana si bakteri L-casein sirotastrin ini bekerja yang kurang lebih sama seperti mekanisme pada umumnya melalui menjaga keseimbangan mikrobiota usus, kemudian menghasilkan asam lemak rantai pendek, termasuk juga mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Demikian. Jadi ini adalah summary umum dari apa yang telah saya paparkan. Jadi probiotik adalah mikroorganisme hidup yang apabila diadministrasikan dalam jumlah yang cukup dapat memberikan manfaat menyehatkan. Kemudian probiotik dapat membantu menjaga keseimbangan komposisi mikrobiota usus dan kondisi di saluran cerna sehingga berpengaruh terhadap kesehatan. Dan yang terakhir, menjaga gaya hidup sehat, baik itu menjaga pola makan kita, olahraga yang cukup, tidur, kemudian memperhatikan praktek kebersihan yang baik, termasuk konsumsi probiotik itu dapat membantu meringankan gangguan kesehatan di saluran cerna termasuk diare.